semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai Dewan Pengawas Syariah atau DPS terhadap Bank Syariah. Nah, anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Adelia Sapitri, itu saya sendiri sebagai moderator sekaligus menjadi pemateri terakhir. Kemudian ada Anissa Febrianda yang akan menjadi pemateri kedua, dan yang akan menjadi pemateri pertama yaitu adalah Endang Suryani Munte. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Selanjutnya itu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen dalam bank atau lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan, produk, serta operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dibentuk oleh Bank Syariah dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI), DSN atau MUI. Nah, selanjutnya dasar hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur kegiatan dan operasional bank syariah di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah termasuk mekanisme pengawasan dan larangan riba. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI adalah ketetapan atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pedoman dan memastikan bahwa produk, layanan, serta kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan, produk, dan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sehingga terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya tugas DPS. Yang pertama, menyusun pedoman implementasi syariah. DPS bertugas bikin panduan atau aturan supaya semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, misalnya gimana cara akad dilakukan atau produk apa aja yang halal menurut Islam. Yang kedua, menilai produk dan akad bank syariah. Sebelum produk diluncurkan ke nasabah, DPS akan menilai dulu apakah produk dan akadnya sudah sesuai syariah atau belum. Contohnya pembiayaan, murabahah atau ijarah harus dicek dulu akadnya. Yang ketiga, itu ada mengawasi operasional harian dan laporan bank. DPS juga memantau aktivitas harian bank, termasuk laporan keuangannya. Tujuannya biar tidak ada praktik atau menyimpang dari prinsip syariah. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada direksi. Kalau ada temuan atau sasaran untuk perbaikan, DPS akan kasih rekomendasi ke pihak direksi bank supaya bisa ditindaklanjuti. Yang kelima, menjadi penghubung antara bank dan DSN MUI. DPS berperan sebagai jembatan antara bank dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN atau MUI. Jadi kalau ada hal yang perlu disetujui atau dikonsultasikan, DPS yang mengurusnya. Wewenang DPS. Yang pertama, memberikan persetujuan atau produk dan akad terbaru. Setiap produk baru atau akad baru yang diterapkan di bank syariah harus dapat lampu hijau dari DPS dulu. Yang kedua, mematuhi kebijakan operasional bank syariah. DPS berhak memastikan semua kegiatan operasional bank patuh terhadap aturan syariah yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mengeluarkan opini syariah complication statement. DPS juga bikin pernyataan resmi opini syariah yang menyatakan apakah kegiatan dan produk bank sudah sesuai syariah atau belum. Struktur dan kualifikasi DPS. Strukturnya yang pertama itu ada minimal terdiri dari 2 anggota DPS. Yang kedua, anggotanya harus disahkan oleh DSN MUI dan OJK supaya resmi dan diakui. Kualifikasi harus ahli di bidang syariah dan ekonomi syariah, jadi paham teori dan praktiknya. Yang kedua, juga harus mengerti fikih, muamalah, dan keuangan biar bisa menilai kegiatan bank dari sisi hukum Islam dan sisi keuangan modern. Selanjutnya adalah peran DPS dalam praktik. Nah, DPS atau Dewan Pengawas Syariah punya peran penting dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan operasionalnya, yaitu prinsip-prinsip syariah. Kemudian
Nah, yang pertama itu ada audit kepatuhan syariah. Nah, DPS bertugas memeriksa apakah semua kegiatan dan produk yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah merupakan penjaga gerbang yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap setiap prinsip Islam. Nah, yang kedua itu ada evaluasi resiko syariah. Nah, DPS juga menilai potensi resiko yang bisa muncul dari sudut pandang syariah. Misalnya, apakah ada kemungkinan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan yang lainnya, atau hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tujuannya agar resiko-resiko ini bisa dicegah sejak awal. Yang ketiga ada pendidikan dan sosialisasi syariah pada karyawan. Nah, DPS nggak cuma mengawasi tetapi juga mendidik. Mereka memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar paham terhadap prinsip-prinsip syariah dan bisa menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi DPS. Nah, yang pertama itu adalah persetujuan produk pembiayaan murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Yang kedua adalah evaluasi pembiayaan agar tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya adalah tantangan DPS. Nah, DPS punya tugas penting dalam menjaga agar operasional lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, DPS juga memiliki tantangan. Yang pertama itu adalah keterbatasan SDM ahli syariah. Nah, jumlah tenaga ahli yang benar-benar paham syariah dan juga dunia keuangan masih terbatas, teman-teman. Jadi, akibatnya DPS kadang kesulitan menemukan ahli syariah. Yang kedua adalah perkembangan produk keuangan yang kompleks. Nah, produk keuangan zaman sekarang makin canggih dan rumit. Misalnya ada derivatif syariah, sukuk hybrid, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tekanan kepentingan bisnis bank, yaitu kadang DPS berada di posisi sulit karena ada tekanan dari pihak manajemen bank yang lebih fokus pada keuntungan bisnis. Ini bisa menimbulkan dilema antara menjaga prinsip syariah dan memenuhi target bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya DPS berperan penting menjaga kepatuhan syariah bank, kemudian menjamin produk dan operasional sesuai prinsip Islam, dan kunci kepercayaan nasabah dan keberlanjutan industri syariah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.